bagus. Kita lanjutkan. Karena kita tahu bahwa di present simple adalah sesuatu yang kebiasaan ya, gitu. Every day, every morning, every night. Nah, pertanyaan yang tadi Serminta sama Nadia adalah siapa? Hah? Apa kenapa ya? Kenapa ya? Siapa yang selalu mengikuti? Hah? Siapa? Siapa? Kalau siapa? Pakai is, dak mau is. Nah, oke, pertanyaannya bagus ya. Kita tahu dulu nih yang menginginkannya gimana, want ya, menginginkannya ya, pakai want ya. Nah dia who setelah who adalah wants, who wants, ada nggak wantsnya? Nah nggak ada ya, di ini perbaiki, who wants to follow. Kalau kita pertanyaan who itu pakai who wants to follow. Who wants to follow you. Nah, seperti itu. Karena kalimatnya adalah present simple, pengulangan atau kebiasaan, rutinitas. Nah, udah. Atau bisa yang lengkapnya kita tambahin dengan adverb of frequency ya. Adverb of frequency itu kalau kita Indonesiakan kata kerja mengenai tingkat keseringan frekuensi ya. Jadi kalau kita tambahin di kalimat who itu who always wants to follow you ya. Sekarang pakai yang mengapa Nadia, pakai yang why. Nah, kalau why mulai masukkan why do atau why does. Why do sama why does. Kita inikan dulu mengapa. Siapa yang dipertanyakan mengapa? Kalimatnya mengikuti. Mengapa? Pak, dia laki-laki atau Anda? Anda, oke nggak apa-apa. Mengapa Anda selalu mengikuti saya? Di sana ada auxiliary verb do atau does tidak? Ada do atau does-nya tidak setelah why? Ada. Coba diulangin kalimat yang Nadia tulis barusan. Why? Why gimana? Ya, why do you ya? Kenapa Anda selalu mengikuti saya gitu? Why apa? Why do you? Why does he? Kalimatnya kalimat pertanyaan yang bersifat informasi. Udah. Kalau mengapa, why, kalau Anda ya orangnya yang mana orangnya? Why do you? Iya, why do you? Ya. Ya ada auxiliary verb namanya. Why do you? Jadi boleh ditambahi pakai frekuensi, boleh tidak. Why do you follow me? Ya gitu. Question marknya ada.
Ya, oke. Nah, kalimat sederhana yang present simple yang berikutnya pakai siapa. Jadi siapa ini agak berbeda dengan yang lain-lain penggunaannya. Masalah auxiliary verb-nya, ya, siapa. Sekarang coba siapa lagi? Siapa yang mengetahui? Kalau bisa langsung di bahasa Inggris kan itu lebih baik. Ini bersifat present atau sederhana. Salam Om. Siapa yang mengetahui? Nah, pakai mengetahuinya. Mengetahui pakai know ya. Pakai know ya, enggak. Kan mengetahui itu. Siapa yang tahu? Who know, who know tambah s, who knows. Ultunus. Enggak pakai do, enggak pakai does. Who knows. Nah, gitu. Udah. Cuman 2 kata aja dia, who knows, ya. Siapa yang mengetahui? Siapa yang bekerja? 2 kata lagi. Siapa yang bekerja? Pakai semua yang di belakangku mesti pakai s. Apa? Bacain. Who works? Who works? Who dengan works ya. Siapa yang mengajar? Siapa yang mengajar? Untuk kata kerja yang termasuk common, general verbs. Mengajar itu termasuk umum. Kayak apa? Teach, ya, teach. T-E-A-C-H. Siapa yang mengajar berarti menjadi who. Teach itu ditambah is belakangnya nanti. is. Who teaches, ya, who teaches. Nah, gitu. Ya udah, seperti itu kalau dia who, ya. Jadi kalau dia who itu termasuk yang agak berbeda dibandingkan dengan pertanyaan yang lain, ya. Kalimat berikutnya masih mengenai present simple yang kalimat interrogatif, ya, kalimat pertanyaan. Kapan? Coba langsung diinikan aja Nadia, langsung di Englishkan aja, langsung dibikin bahasanya. Pertama kapan dulu nih, kapan berarti pakai bikinlah when. Kapan kamu mempersiapkan, kapan kamu mempersiapkan koper, gitu. Kapan kamu mempersiapkan kopermu, gitu ya.
langsung diinikan. Jadi when, begitu di belakang when ya, do atau does. Antara do sama does belakang. Pakai yang mana? Do. Kenapa? You. Mana you? Karena does itu berlaku untuk orang-orang yang he, she dengan it. Nah itu. When do you prepare? Your pakai your baggage. Tahu baggage nggak? Baggage. Sini saya perbaiki. Nah, yang penting Anda tuh paham dulu polanya, nggak masalah kalau kalimat ini. Polanya ini when do, when does. Ya, oke. Oke, sampai sini dulu ada pertanyaan nggak? Nggak ada. Ya ada pertanyaan. Oke, sekarang saya mau menginikan mengenai menggunakan a few, a little, a lot of, much, many. Ada yang diingat? Ada yang diingat nggak dari kata-kata menggunakan kata-kata banyak atau sedikit? Nggak ada yang diingat ya? Nggak ada ya? Ya nggak apa-apa, namanya juga belajar ya. Nah ini catat 5 ini Nadia. A little sampai many. Nah, jadi 5 baris itu. A little sampai yang nomor 5 ya. Udah, good. Jadi ini adalah benar, nggak ada yang bisa diingat dari kata-kata ini 5 ini. Ya, jadi kita masuk ke materi mengenai bagaimana kita menggunakan little, few, lot of atau lots of, much dan many. Ya. Dua atau atas gitu. Ya. A little sama a few kita pergunakan kapan? Ketika kita membicarakan kata benda yang sedikit. Nah, 2 itu untuk jumlahnya sedikit Nadia. Ya. Untuk yang jumlahnya sedikit. Nah, bahasa Inggris ini kalau kita pelajarin kita mesti hati-hati. Kenapa? Karena a little dan a few ketika e-nya sudah nggak dipakai itu beda artinya. Nah itu hati-hatinya ya.
Yang bikin menarik bahasa Inggris itu di situ. Di sana a view tuh. A view tuh gini nih. Nah, ini nih. Nah, anggap aja ini sesuatu yang jumlahnya sedikit ya. View nih. Bendanya apa? Nounnya apa? Kata bendanya? Paper. Paper ya. Paper. A paper. A paper. Two papers. Three papers. 3 kertas. Nah, dengan benda yang seperti ini namanya countable. Countable bisa dihitung ya. Bisa dihitung. Nah, ini pakainya a few. A few. A few papers. Untuk benda yang bisa dihitung Nadia. Jadi a few itu semua yang namanya countable. Countable. Jadi perbedaannya bagaimana dengan little? Kalau a little itu sesuatu yang uncountable. Ada nggak keterangannya di buku Nadia? Countable sama uncountable. Ada nggak keterangan? Nggak ada ya? Nggak apa-apa, nggak ada. Nah, jadi Nadia catat dulu tadi yang lambang negatif sama interrogatif ini udah catat nggak? Ada? Nah, ya nggak apa-apa, nggak ada. Belajarnya step by step ya, sedikit demi sedikit gitu. Tapi sudah dicatat countable uncountable-nya udah catat belum? Belum. Karena tidak tahu tulisannya ya. Ini fotokopian yang terbaru, nanti ada namanya gerund infinitive ya. Ini berbeda dari yang ini, berbeda. Ya, nah ini sesuai judul yang di atas itu, ya. Nanti bisa lama-lama. Yang ini namanya modal auxiliary plus pasif. Ini namanya, nah ini udah modal dalam bentuk pasif ya. Jadi itu sesuai dengan judul ya. Ini noun. Nah ini bisa kita pergunakan ini. Taruh di atas saja, taruh di atas sekali. Bisa kita pergunakan.
miring-miring ini. Nah, dua ini Nadia adalah yang, jadi dengan ini taruh di atas semua yang dua, jadi itu sudah 3 ya. Nah ini di bawah-bawahnya banyak sir ya, memang banyak yang dipelajari, memang banyak bahasannya. Oke, a few ya. Sampai di mana tadi Nadia? A few dengan little. Nah, Nadia buka yang countable sama uncountable. Nah. Ada? Apa tulisannya? Countable nouns. Coba baca lagi, saya dengerin, coba baca satu persatu. Con and no constants. Yang bisa dapat dihitung dengan yang tidak dapat dihitung. Nama lainnya adalah countable sama uncountable ya. Ya, ada apa aja di situ? Coba nomor 1 apa? Books. Books. Nomor 2? Rooms. Rooms. Coba masing-masing tahu nggak Indonesianya? Buku, ruangan, lampu, warna, kotak. Enggak, maksud Sir itu Sir mau denger Inggrisnya juga coba. Books, buku, Ah, warna, good. lampu, Ya. rooms, warna, box, kotak, Hah? Letter itu huruf. words, kata, Ya, sentence, kalimat. Apa lagi ya yang berikutnya? bab, chapter bab, Chapter to bab. songs, lagu, children, anak-anak, Ya. trees, pohon, bed, tas, cars and bus, mobil, dan sepeda, uncle is arms, farmer dan bibi, elder brother, sister uncle, major brother, sister, adik, Ya. Ada yang kalau elder brother atau elder sister adalah kakak laki-laki atau kakak perempuan ya, gitu ya. Lanjut. question, pertanyaan, cities and countries, Cities itu city, kota, nama negara ya. language, bahasa, tools, Peralatan. computers, komputer. Nah itu, coba Anda dari tadi itu baca itu Nadia, itu Anda bisa menghitung tidak? Misalnya anak-anak ada 2, ada 3, itu bisa nggak hitung? Bisa nggak kita hitung? Misalnya di sini ada 10 anak misalnya, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4 sampai 10 sampai berapa, bisa nggak? Dihitung bisa nggak? Bisa ya. Jadi di situ adalah daftar bahwa kita bisa menghitung benda-benda tersebut, objek tersebut ya. Coba misalnya benda barang apa? Dia mempunyai sedikit. Bisa nggak dibikin? Dia mempunyai sedikit apa? Yang cocok. Contohnya. Apa benda? Cari objeknya apa di situ, 1 sampai berapa itu? Gimana? Coba. Jadi yang tadi menggunakan few atau little? Few. Coba bikin.
siapa yang mempunyai, maksudnya dia laki-laki atau dia perempuan, mempunyai sedikit buku. Ini juga adalah satu kegiatan dan cuma satu kata. Sebenarnya satu kata kan ya? Satu kata, oke. Kerjakan semua. Satu aja. Satu aja. Dua gitu. Oke, satu kata. 1, 2, 3. Yuk. 10, 9, 8. Ya sudah banyak. Yakin? Olahraga. Coba kita lihat. Udah. Nggak apa-apa. Ini kita perbaiki ya, kita revisi ya. Oke. Itu pakai hash. Pakai hash. Ayo, silakan praktekkan saya. Lokasinya nggak usah dikasih tahu ya? Enggak usah. Oke. 1, 2, 3, 4, 5. Kan dua. Nah, dia bikin Iya. Iya. sebelah kanannya bikin mempunyai atau memiliki. Gitu. Coba kita lihat ya, benar apa enggak sih? Mempunyai atau memiliki. Nanti Nadia belajar ke depannya, kalau Anda melihat ada kata-kata have atau has dengan got. Kurang, coba kecilin sedikit ya, Mbak. Turn down the volume. Kita sambung lagi di video berikutnya ya. Terima kasih. Sampai ketemu di chapter berikutnya. Yang penting kita tetap belajar bahasa Inggris ya.